Ya, hari-hari ini dunia semakin hari tidak semakin baik. Ya, kalau kita perhatikan bahwa ada gempa di sana sini, ada banjir bandang di sana sini, ada sakit penyakit yang dirasakan oleh banyak orang, yang dialami oleh banyak orang. Banyak orang kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesehatannya, bahkan kehilangan harta bendanya. Banyak orang hari-hari ini merasakan kehilangan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah artikel menceritakan bahwa cuaca iklim hari-hari ini adalah iklim yang sangat ekstrim. Hujan begitu lebat dan kemudian mengakibatkan banjir karena air debit yang begitu besar sehingga bumi harus mengalami yang namanya banjir, dan kemudian begitu panas, cuaca sangat panas terik sehingga banyak orang mengalami sakit. Dan kemudian dikatakan bahwa rotasi bumi itu berputar lebih cepat 1,4 kali dari biasanya. Makanya hari-hari ini terasa tiba-tiba sudah hari Senin, tiba-tiba lagi sudah hari Sabtu, tiba-tiba sudah bulan Maret, tiba-tiba sudah habis bulan Maretnya, tiba-tiba sebentar lagi mau Paskah, nanti kemudian tiba-tiba sudah seperti mau Natal lagi. Bumi berputar demikian cepatnya dan kemudian makin hari bumi makin tidak baik-baik saja. Jika di antara kita hari-hari ini mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, kita merasa kehilangan, tidak tahu kehilangan apa. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan harta benda, mungkin kehilangan relasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa di dalam gereja selalu ada pemulihan. Katakan selalu ada pemulihan. Jadi di dalam gereja itu selalu ada pemulihan. Jika ada orang merasakan kehilangan, ya mungkin kehilangan dari orang-orang yang Anda kasihi, ya kita tidak mungkin membuat mereka kembali hidup. Atau mungkin juga Tuhan tidak mengembalikan mereka dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membuat mereka hidup kembali, tetapi Tuhan sanggup mengirim orang-orang yang lebih baik dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan tidak akan mengembalikan apa yang hilang darimu dari jumlah yang sama, tetapi Ia akan mengembalikan dari jumlah yang lebih besar. Katakan amin. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak akan mengembalikan dengan jumlah yang sama, tapi Dia akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Itulah pola pemulihannya Tuhan. Itulah pola pemulihannya Tuhan. Ada banyak orang berdoa seperti ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu, lalu mengutip isi firman Tuhan dan dia tidak tahu bahwa yang dikutip itu bukan firman Tuhan. Saya ingin berkata bahwa setiap isi Alkitab itu belum tentu firman Tuhan. Saya ulangi, untuk setiap isi di dalam Alkitab tidak selalu itu adalah firman Tuhan. Kita harus baca benar-benar konteksnya, kita harus cari tahu siapa yang bicara. Perkataan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu bukanlah firman Tuhan, tetapi itu adalah perkataan Ayub. Ayub yang sedang dalam masalah, Ayub yang sedang dalam sakit penyakit, Ayub yang sedang dalam keadaan duka. Karena harta bendanya hilang, ternak-ternaknya hilang, lalu bahkan anak-anaknya pun meninggal. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu kalau kita baca isi kitab Ayub, perkataan itu dikatakan Ayub di pasal-pasal awal dari kitab Ayub. Tetapi kalau kita baca kitab Ayub sampai selesai, maka di akhir pasal
pasal dari kitab Ayub. Ayub berkata, aku mencabut apa yang pernah aku katakan. Dia mencabut apa yang dia katakan, bahwa apa yang Tuhan beri, Tuhan juga yang mengambil. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sudah beri lalu dia ambil. Kalau dia memberi, maka dia tidak akan pernah lagi mengambil apa yang dia berkati bagi kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang mengambil itu adalah pencuri, si iblis. Iblislah yang mengambil itu. Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Lalu Tuhan juga yang memulihkan kehidupan Ayub. Dan waktu dia memulihkan, coba perhatikan. Berapa kambing, domba, ternak yang dia miliki setelah Tuhan pulihkan? Jumlahnya lebih banyak. Dan dikatakan dia memiliki anak yang lebih cantik, lebih ganteng parasnya. Tuhan memberi lebih dari apa yang sudah pernah hilang. Itulah konsep pemulihan Tuhan, katakan amin. Mari kita membaca kisah para rasul 3 ayat yang ke-21. Tuhan tidak akan mengambil apa yang hilang darimu dengan jumlah yang sama, tetapi dia akan memulihkan, mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Kisah Rasul 3 ayat 21, saya akan bacakan dengan perlahan untuk kita semua. Kisah para Rasul 3 ayat 21. Setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Yerusalem, lalu Petrus mengkhotbahkan hal ini, mengkhotbahkan tentang pemulihan. Mari kita baca. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Katakan pemulihan segala sesuatu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, waktu Allah menciptakan seluruh isi bumi ini, yang dia ciptakan itu sempurna. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dia ciptakan sempurna itu menjadi rusak. Manusia hilang kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, apa yang rusak itu, apa yang hilang itu, Tuhan pulihkan. Tuhan kirim anaknya yang tunggal melalui Kristus Yesus. Lalu dia lahir ke dalam dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan supaya setiap orang yang percaya, saya ulangi, supaya setiap, kalau kata setiap artinya apa? Semua orang yang percaya, apa katanya? Tidak binasa. Jadi tidak ada satupun orang percaya binasa. Semua orang yang percaya kepadanya pasti hidup. Amin. Hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah upah, itulah ganjaran, itulah jaminan bagi setiap orang yang percaya. Yaitu apa? Mendapat bagian hidup yang kekal. Jadi inilah kepastian, katakan kepastian. Inilah jaminan. Jaminan, tahu jaminan? Garansi bagi orang percaya. Bahwa apa? Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita pasti selamat. Jadi waktu kita mengikut Yesus,
kita mendapatkan garansi sorga yang kekal itu bagian kita. Amin. Jadi yang rusak itu dipulihkan oleh karena kematian pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ciptaan yang sempurna yang lalu rusak oleh karena dosa itu dipulihkan oleh karena kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Kehidupan kita yang baru adalah kehidupan yang dipulihkan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi dia memulihkan segala sesuatu. Jadi dia tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi dia memulihkan segala sesuatu. Dunia boleh semakin gelap, dunia boleh mengalami degradasi. Banyak orang akhir-akhir ini tidak lagi percaya penuh kepada Tuhan. Lebih percaya kepada kekuatan diri atau kekuatan-kekuatan manusia. Lebih percaya kepada hal-hal yang terlihat daripada kepada Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Yesus dengan imannya. Tapi mereka lebih percaya kepada hal-hal yang terlihat. Mereka lebih mengandalkan hal-hal yang terlihat itu. Mereka berkata fokus matanya tertuju kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya fokus matanya tertuju kepada hal-hal yang terukur dan terlihat. Itulah dunia hari-hari ini. Tapi puji Tuhan, pemulihan segala sesuatu. Ada kata pemulihan segala sesuatu di ayat ini. Pemulihan segala sesuatu itu, coba buka di King James-nya, Noel. Di New King James Version-nya. Kisah 3 ayat 21 dikatakan restoration. Ada kata restoration. Bahasa aslinya apokatastis. Apokatastis. Apa itu apokatastis? Apa itu restoration? Restoration atau apokatastis itu adalah apa yang saya jelaskan tadi. Suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelum jatuh. Jadi Tuhan memulihkan dengan apa? Dengan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelum kejatuhan. Jadi kalau dia memulihkan dengan keadaan yang lebih baik. Inilah konsep pemulihannya Tuhan. Saya ulangi, inilah konsep pemulihannya Tuhan. Dia memulihkan dengan suatu keadaan yang lebih baik dari sebelum keadaan kejatuhan. Jadi waktu engkau merasa ada yang hilang dalam hidupmu. Atau waktu engkau mengalami kesakitan, Anda merasa kehilangan kesehatan, maka waktu engkau menaruh percayamu, menaruh imanmu kepada Tuhan, waktu engkau tahu konsep pemulihan Tuhan, waktu engkau mengerti arti restoration, apokatastis, maka engkau tahu bahwa kesehatanmu Tuhan pulihkan lebih dari engkau sebelum sakit. Katakan amin. Itulah konsep pemulihannya Tuhan. Apa tujuan Tuhan memulihkan kita? Apa tujuan Tuhan memulihkan gerejanya? Kenapa Tuhan harus memulihkan gerejanya? Apa tujuan Tuhan? Di saat dunia mengalami kegelapan, di saat itulah anak-anak Tuhan memancarkan terang sinarnya Tuhan. Di saat dunia semakin tidak menentu, di saat itulah Tuhan memakai anak-anaknya untuk memancarkan terang itu. Dan supaya anak-anak Tuhan memperlihatkan bahwa Yesuslah jawaban itu. Jadi waktu dunia gelap, Tuhan mengirimkan apa? Mengirimkan pemulihan-pemulihan itu bagi anak-anaknya.
Waktu dunia sedang mengalami ketidakpastian, maka anak-anak Tuhan mendapatkan kepastian-kepastian di dalam Tuhan. Mereka diberkati, mereka dipulihkan kesehatannya, mereka dipulihkan ekonominya, mereka dipulihkan keluarganya. Supaya apa? Supaya lewat itu semua dunia melihat dan dunia memuliakan nama Tuhan. Mari kita membaca bagian yang pernah saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 7. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 7. Ayo kita baca sama-sama Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 7. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi dikatakan Yesus meninggalkan Yudea. Menuju apa? Menuju Galilea. Kalau kita balik Alkitab kita di halaman terakhir, itu ada peta Alkitab. Maka kalau kita lihat Yudea ke Galilea itu garis lurus. Dekat. Tapi orang-orang yang hidup waktu itu tidak mau lewat Samaria. Karena apa? Samaria adalah kota yang dipenuhi dengan orang-orang kawin campuran, blasteran. Kalau apa? Naturalisasi kalau di bola. Ya. Jadi buat orang-orang waktu itu mereka bukanlah orang-orang penduduk asli. Mereka warga negara kelas 2. Tapi dikatakan apa? Dikatakan Yesus ya, maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira Jadi mengapa Yesus melewati Samaria? Padahal dia juga orang Yahudi. Kenapa dikatakan Yesus harus melintasi? Ada kata harus. Maka dikatakan di situ, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jam 12 siang ada seorang perempuan datang ke sumur Yakub. Orang kalau nimba air pagi-pagi atau siang-siang? Pagi-pagi. Panas kalau tengah siang. Tapi perempuan ini di siang hari. Supaya apa? Supaya dia menghindari gosip. Karena apa? Karena dia sudah berkali-kali kawin cerai. Hidupnya tidak menentu. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali katanya? Hah? Berapa kali kalau kita baca ayat berikutnya? Dia kawin cerai? Ada yang ingat? Bahkan dikatakan apa? Yang sekarang itu bukan suamimu. Hidupnya parah, hidupnya tak menentu. Dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Tapi waktu dia menerima air kehidupan itu, hidupnya dipulihkan. Waktu dia mendapatkan air kehidupan itu dari Yesus, hidupnya dipulihkan. Dulu hidupnya itu adalah aib. Dulu dia harus sembunyi-sembunyi ke sumur Yakub. Waktu sepi baru dia datang ke sumur Yakub. Tapi coba kita lihat di Yohanes 4 di ayat yang terakhir. Yohanes pasal 4 di ayat yang terakhir mulai ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena siapa? Karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Waktu kita ketemu Yesus,
waktu kita mengalami pemulihan itu, hidup kita tidak tahan lagi untuk menceritakan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu melimpah, kasih Tuhan itu mengalir, kasih Tuhan itu tidak bisa ditahan-tahan lagi. Lalu dia menceritakan apa yang dia alami. Pemulihan yang dia alami, dia ceritakan kepada semua orang di Samaria. Dulu dia malu dengan kehidupannya, tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus lalu mendapatkan air kehidupan itu, dia memperoleh pemulihan itu, dia menceritakan pribadi Yesus yang membuat pemulihan dalam kehidupannya. Lalu dikatakan apa? Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yesus tahu segala sesuatu yang perempuan Samaria itu perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Waktu terjadi pemulihan, banyak orang datang kepada Yesus. Waktu Tuhan pulihkan hidupmu, banyak orang melihat apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupanmu. Hidupmu yang diubahkan, hidupmu yang diberkati, itu membuat orang lain datang kepada Yesus. Katakan, dan lebih banyak lagi. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan Samaria itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Maukah hidupmu dipulihkan? Maukah hidupmu menjadi sinar terang di waktu kegelapan itu? Waktu hidupmu dipulihkan, apa yang terjadi? Banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang datang percaya kepada Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memulihkan gerejanya. Itulah mengapa Tuhan memulihkan kita orang-orang percaya. Jadi waktu hari-hari ini engkau merasa kehilangan, entah kehilangan kesehatan, entah kehilangan harta kekayaan yang engkau miliki, entah kehilangan pekerjaan, percayalah ada pemulihan di dalam gereja. Saya ulangi, ada pemulihan di dalam gereja. Tidak di luar sana, tetapi di dalam gereja. Di dalam gereja lah ada pemulihan. Yesaya berkata, buluh yang patah terkulai. Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan pernah dipadamkannya. Itulah janji Tuhan. Itulah pemulihan yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya. Waktu anak yang hilang itu. Next slide. Waktu anak yang hilang itu kembali. Pemulihan yang pertama yang terjadi adalah pemulihan hubungan Tuhan sebagai Bapa. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia, si anak yang hilang itu, si bungsu itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu Lalu tergeraklah hatinya oleh
belas kasihan. Si bapa melihat si bungsu dari kejauhan dengan belas kasihan. Dan apa katanya? Ayahnya itu apa? Ayahnya bukan si bungsu yang berlari. Bukan si anak yang lari kejar bapaknya, peluk bapaknya, bukan. Tapi justru ayahnya yang lari datang kepada anaknya. Dia yang dari sorga yang mulia itu turun ke dunia untuk kita anak-anaknya. Itu bicara tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Dia datang sebagai Bapa. Dia lari sebagai Bapa. Dia kejar anaknya, dia temukan anaknya yang hilang itu. Lalu waktu dia mendapatkan si bungsu, dia rangkul, dia peluk, dia cium. Dapatkah engkau membayangkan situasi ini? Dapatkah engkau membayangkan keadaan ini? Waktu engkau jatuh, jauh, mungkin kau meninggalkan Tuhan, lalu kau menghabiskan segala sesuatu, memfoya-foyakan segala sesuatu, lalu kau hidup di dalam dosa, hidup di dalam dunia yang penuh dengan segala yang dijanjikan ini. Lalu waktu engkau pulang dengan segala keadaan, kau hancur lebur, kau tidak punya apa-apa lagi. Kau merasa tidak berlayak disebut sebagai anak. Kau cuma ingat rumah bapamu. Lalu engkau berpikir di rumah bapamu itu banyak hamba-hamba. Dan hamba-hamba di dalam rumah bapamu itu hidupnya terjamin. Kau pulang bukan sebagai anak. Tapi engkau pulang sebagai hamba. Tetapi Bapa bilang sekali anak tetap anak. Bapak kejar anaknya dengan belas kasihan. Bapak peluk, Bapak cium anaknya. Ini bicara tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Katakan pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Itu yang pertama di dalam perumpamaan anak yang hilang. Pemulihan yang kedua, coba lihat. Sebelum yang kedua ada Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi apa? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu apa? Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, bukan yang lain. Yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Yaitu apa? Perseteruan. Jadi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Waktu pemulihan itu terjadi, kita yang dahulu jauh, sekarang kita dekat. Waktu kita di dalam Yesus, kita jadi dekat. Katakan dekat. Jadi kadang-kadang saya ngerasa miris kalau WL berdiri di depan ini. Lalu berdoa, Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kita tidak hidup lagi di perjanjian lama. Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah ada tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Perkenanan Tuhan itu bagi kita selama-lamanya. Bukan hari ini kau berkenan hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari Minggu engkau itu anak, hari Senin sampai Sabtu engkau itu budak atau hamba. Enggak, konsep Alkitab bukan seperti itu. Konsep Injil bukan seperti itu. Sekali anak, tetap anak. Ya. Desmin itu di belakangnya ada nama Harefa. Waktu Desmin melakukan kesalahan yang tidak dapat diampuni lagi. Entah tidak tahu kesalahan apa. Tetap dia anak Pak Harefa? Tetap dia anak Pak Harefa selama-lamanya.
Nggak bisa dipisahkan. Itu hubungan anak dan bapak secara jasmani. Apalagi hubungan bapak dengan anak secara rohani. Yang sudah mengirimkan putranya yang tunggal itu, yang dia kasih itu. Lalu dikorbankan di atas kayu salib. Dan kemudian kita disebut menjadi anak-anak Allah. Sekali anak, tetap anak selama-lamanya. Udah ada yang tepuk tangan. Itu arti pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi bukan tiap kali engkau datang, tiap kali itu engkau juga meminta hadirat Tuhan. Kita tidak seperti Daud hidup di dalam perjanjian lama. Daud pun tahu belas kasihan Tuhan, apalagi kita yang hidup setelah Yesus mati di atas kayu salib. Perkenanan Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya bagi kita. Makanya dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan dikatakan dia sudah membayar lunas segala hutang dosamu. Kalau saya hari ini hidup, lalu saya punya bapak. Bapak saya percaya kepada Yesus. Karena dia percaya kepada Yesus, dia selamat atau tidak? Perkenanan Tuhan berlaku tidak buat dia? Selamat, perkenanan Tuhan berlaku untuk dia. Sama, saya percaya kepada Yesus, maka saya juga selamat. Anak saya, coba perhatikan, berapa generasi ini? 3 generasi, bicara tentang past tense, masa lalu, masa kini, sekarang, dan bicara tentang masa depan. Dosa anak-anak saya juga diampuni. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa depan Tuhan ampuni. Jadi segala dosa itu dibayar hutang dosa tuh di atas kayu salib. Siapa yang bayar? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi saya tidak habis mengerti kalau kemudian konsep keselamatan itu menjadi kabur bagi orang percaya. Bahkan dikatakan apa? Waktu 3 hari dia mati di dalam kubur itu. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya dia turun ke perut bumi paling bawah. Dikatakan apa? Di Firdaus. Buat apa? Buat apa? Buat menyelesaikan semua hutang dosa orang-orang yang sudah mati sebelum dia mati. Dia tebus semua hutang dosa orang-orang itu. Supaya apa? Supaya waktu dia datang kali yang kedua, orang-orang yang mati dahulu itu dibangkitkan terlebih dahulu. Dosa-dosa yang dia sudah diampuni oleh Yesus. Waktu kebangkitan Yesus. Mereka bangkit bersama-sama. Lalu kemudian bersama-sama naik ke sorga. Waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi dia membayar hutang dosa masa lalumu, masa kini, dan masa depan. Itu jelas. Itu dari generasi ke generasi. Dan untuk itulah Yesus datang memberikan jaminan keselamatan itu. Memberikan pemulihan itu bagi manusia yang dikasihinya. Dia datang untuk memulihkan setiap orang yang percaya. Dia datang sebagai Tuhan memulihkan hubungan kita kepada Tuhan sebagai Bapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Terus pemulihan kemuliaan dan kehormatan. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Jadi setelah didatanginya anaknya, dikejarnya, dipeluknya, diciumnya. Lalu ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Apa katanya? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu kepada kakinya. Jadi setelah dirangkul, dipeluk, diciumnya. Lalu apa? Dikasih jubah terbaik. Dipakein kepada anaknya. Dikasih cincin. Lalu dikasih sepatu buat kakinya. Itu tanda apa? Tanda pemulihan, kemuliaan, dan kehormatan.
Jadi bukan cuma hubungan, tapi kemuliaan dan kehormatan kita juga dipulihkan. Coba ayat berikutnya. Yang ketiga, pemulihan yang terjadi adalah pemulihan sebagai ahli waris. Lukas 15 ayat 22. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin adalah lambang dari materai dan hak sebagai ahli waris. Orang yang mengenakan cincin itu dikenal sebagai apa? Sebagai anak bapa dan ahli waris. Dengan cincin itu kita mendapatkan materai. Bapa memateraikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita memperoleh apa? Warisan. Kita sebagai ahli warisnya. Jadi apa yang dipulihkan? Kehidupanmu, hubunganmu dengan Bapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Kemuliaan dan kehormatan. Dan yang ketiga apa? Pemulihan sebagai ahli waris. Ada pemulihan di dalam gereja. Tuhan mau pulihkan kehidupanmu. Tuhan mau pulihkan kehidupan gerejanya. Yang mungkin mengalami kehilangan hari-hari ini. Dia tahu kehilangan apa. Tapi yang jelas hari-hari ini gereja membutuhkan pemulihan itu. Dan kabar baiknya, Yesus sang pemulih itu ada di dalam gereja. Dan gereja Tuhan dipulihkannya.